Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semua wajib pajak dimanapun Anda berada. Kita sekarang akan belajar bagaimana eh, tata cara perpajakan untuk PPh Pasal 21 khususnya di Kortex. Nanti kita akan bahas ada beberapa eh, bahasan ya. Yang pertama adalah pengertian eh, bagan terkait penerima PPh Pasal 21, kemudian yang kedua adalah praktek pembuatan bukti potong ya yang sehubungan dengan PPh Pasal 21. Nanti ada BPMP, ada BP 21, kemudian ada bukti potong A1, A2 ya. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga adalah bagaimana cara lapor SPT masa PPh Pasal 21. Kemudian yang keempat, SPT pembetulan ya. SPT pembetulan nanti bagaimana cara membentukkan SPT yang sudah ada, tetapi ada bukti potong yang masih harus dibetulkan ya. Kemudian nanti yang kelima pembuatan A1 dan yang terakhir adalah pelaporan SPT masa PP Pasal 21 masa pajak Desember ya. Baik, langsung saja yang pertama Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pertama adalah kita akan bahas terkait skema PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Di sini kita lihat ada eh, bagan ya subjek penerima penghasilan menurut PMK 168. Yang pertama adalah pegawai tetap dan pensiunan, kemudian yang kedua PNS, TNI, Polri ya dan pensiunan ya atau pejabat negara dan pensiunannya. Apabila pegawai tetap atau PNS termasuknya di sini eh, untuk bulan Januari sampai dengan November ya pajaknya dikenakan tarif TER kali penghasilan bruto atau penghasilan bruto kali TER bulanan. Dalam hal Bapak Ibu sekalian nggak mengerti TER bulanan ini maksudnya apa? Silakan dibaca dan dipelajari PMK 168 ya. Kemudian tadi kan Januari sampai November dikenakan tarif TER, khusus bulan Desember ya, khusus masa Desember itu penghasilan dari Januari sampai Desember di total semua, kemudian dikurangi biaya jabatan, dikurangi PTKP dan seterusnya, ketemulah pajak terutang 1 tahun. Pajak 1 tahun ini dikurangi dengan pajak yang sudah dipotong dari Januari sampai November, ketemulah pajak Desember ya. Jadi tidak seperti bulan-bulan sebelumnya untuk Desember ini dihitung secara komprehensif 1 tahun. Kemudian subjek penerima penghasilan yang ketiga adalah anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa eh, untuk anggota Dewan Komisaris atau pengawas ini setidaknya ada dua jenis ya. Yang pertama adalah ketika Dewan Komisaris ini menerima penghasilan secara tetap dan teratur, maka disamakan dengan pegawai tetap, ya. Berarti Januari sampai November dikenakan tarif TER, kemudian Desember dihitung secara komprehensif memakai pasal 17. Tetapi eh, untuk Dewan Komisaris yang tidak menerima penghasilan secara teratur, misalkan 1 tahun hanya menerima 1 kali atau 2 kali di bulan tertentu, maka ketika menerima penghasilan, maka dibuatkan BP 21, Bapak Ibu ya, bukti potong BP 21 di masa pajak menerima penghasilan tadi, kemudian dikalikan TER bulanan, ya. Nanti kita akan praktekkan ya sekali untuk Dewan Komisaris ini. Kemudian yang keempat adalah pegawai tidak tetap atas upah ya dan yang sejenis. Ketika pegawai tidak tetap ini menerima upah dan tidak dibayar bulanan, contoh dibayar mingguan atau harian, maka apabila rata-rata upah hariannya itu sampai dengan 2,5 juta per hari, itu penghasilan brutonya sehari dikalikan TER harian. Kemudian apabila penghasilannya di atas 2,5 juta per hari, maka penghasilan bruto ini dikalikan 50% dulu, kemudian dikalikan tarif pasal 17.
Akan tetapi apabila pegawai tidak tetap ini dibayar bulanan, ya, maka penghasilan bruto bulanan ini langsung dikalikan per bulanan, ya. Tentu saja walaupun dikalikan per bulanan ini berbeda dengan pegawai tetap, ya. Kalau pegawai tetap kita membuatnya bukti potong BPMP, Bapak Ibu, ya. Tetapi untuk pegawai tidak tetap ini kita buat bukti potong BP21, nanti kita coba sama-sama, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bukan pegawai, ya. Bukan pegawai, ini bukan yang seperti kita bayangkan bahwa ini berarti tidak bekerja di tempat kita, bukan seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi bukan pegawai sesuai dengan per dirjen, ya. Ini ini sudah ditentukan siapa-siapa yang bukan termasuk pegawai. Contoh misalkan notaris, kemudian pengacara, dokter, konsultan, pekerja seni, ya, dan seterusnya itu ada, nanti dicek sama-sama, ya. Walaupun misalkan orang-orang ini entah dokter, dokter, pengacara, notaris dan seterusnya ini bekerja di satu perusahaan, ya. Katakanlah dokter bekerja sebagai pegawai di rumah sakit, maka orang-orang ini, dokter-dokter ini atau notaris-notaris ini itu tidak dianggap pegawai. Jadi bukan pegawai. Tarifnya, ya, tarifnya diterapkan per masa pajak, ya, ketika menerima penghasilan. Penghasilan brutonya dikali 50% dikalikan tarif pasal 17. Misalkan contoh ada dokter, ya, dokter penghasilannya 1 bulan di satu rumah sakit itu fee-nya 100 juta, ya, 100 juta, maka 100 juta ini dikalikan 50% dulu sama dengan 50 juta. Apabila 50 juta ini dalam range sampai dengan 60 juta maka kena tarif 5%, Bapak Ibu, ya. Contoh lagi misalkan dokter penghasilan 1 bulannya 150 juta, ya, 150 juta dikalikan 50% dulu otomatis menjadi 75 juta. Karena 75 juta ini sudah melewati batas 60 juta, maka 0 sampai 60 jutanya dikenakan tarif 5%, sedangkan sisanya 15 juta itu dikenakan tarif 15%, dan seterusnya sesuai dengan tarif pasal 17, ya. Kemudian selanjutnya adalah peserta kegiatan. Peserta kegiatan ini adalah penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Contoh, ya, contoh, Bapak Ibu sekalian mengadakan suatu acara, ya, suatu acara, kemudian undangannya, peserta-pesertanya Bapak Ibu berikan sejenis apa ya? Uang lelah, ya, uang lelah atau uang mengikuti kegiatan, ya, diberikan uang sejumlah tertentu, maka ini merupakan penghasilan sehubungan dengan peserta kegiatan dan dikenakan eh, tarif, ya, tarif sebesar penghasilan bruto kali tarif pasal 17 langsung dari brutonya, ya. Contoh lagi misalkan ada anak magang di perusahaan Bapak Ibu sekalian, kemudian dapat istilahnya uang lelah, ya, misalkan 1 juta, maka ini langsung dikalikan tarif pasal 17, ya. Kalau sampai dengan 60 juta berarti langsung dikalikan tarif 5%. Kemudian selanjutnya peserta program pensiun dan mantan pegawai ini atas penghasilan yang diterima itu diterapkan per masa pajak penghasilan bruto langsung kali tarif pasal 17, ya. Mungkin demikian secara singkat, ya, Bapak Ibu sekalian, ini skema subjek penerima penghasilan berdasarkan PMK 168 tahun 2023. Nah, kalau kita memahami skema ini, maka ketika nanti kita membuat bukti potong atas penghasilan-penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, maka kita tidak akan kebingungan, ya. Mungkin demikian, kita lanjutkan nanti bahasan selanjutnya.